Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah kita akan membahas uji kompetensi di bab 1 ya, mengenai teks berita ya. Pada kesempatan kali ini untuk latihan soal nomor 1 sampai 10 ya, kita akan bahas secara singkat saja ya. Unsur adiksimba ya, maksudnya adalah apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana ya. Ini maksudnya adiksimba itu 5W1H ya, pertanyaan ya, suatu pertanyaan. Unsur adiksimba yang tidak ada dalam kutipan teks berita ya. Coba dibaca. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan anggota Dewan Negara Tiongkok Yang Jiechi di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Nah, berarti di sini kita bisa membuat pertanyaan siapa ya. Senin sore 9 bulan 5 2016. Nah, di sini kita bisa menyebutnya buat pertanyaan kapan ya. Terus dalam pertemuan tersebut kedua pihak membicarakan upaya mempererat kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok ya. Kita bisa membuat pertanyaan di mana, di Jakarta Pusat ya, di mana, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Nah, terus kedua pihak membicarakan itu ya, tapi kita tidak bisa membuat pertanyaan mengapa sesuai dengan teks di sini. Mengapa? Karena tidak ada korelasi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain bisa menjawab sebuah pertanyaan mengapa yang ada di sini. Berarti jawabannya adalah B ya. Kemudian nomor 2, jika dilihat dari struktur teks ya, kepala berita itu adalah judul. Nah, di sini judulnya ada ya. Teras berita itu adalah kalimat pembukaan. Nah, berarti ini kalimat pembukaannya. Tubuh berita adalah isi, kaki berita adalah kesimpulan. Berarti jawabannya adalah B ya. Kemudian nomor 3, kesimpulan isi teks berikut adalah ya. Kita lihat dulu jawabannya. Ini keputus ya. Penambahan lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan ya. Yang C, dibutuhkan lahan untuk mencapai kesejahteraan pangan. Kita lihat nih, penambahan lahan, berarti harus nambah lahan ya, disadari menjadi kendala dalam pengembangan berbagai sektor. Bertambahnya permintaan lahan dipengaruhi bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan penduduk membutuhkan pengembangan pemukiman untuk tempat tinggal dan pengembangan industri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, berarti kesimpulannya adalah tidak mungkin jawabannya A ya, karena hanya dilihat dari sektor industri. Nah, kemudian yang B, pembangunan kawasan industri membantu pembangunan infrastruktur. Kurang tepat ya, karena hanya membahas tentang kawasan industri saja. Nah, kemudian yang C, dibutuhkan lahan untuk mencapai kesejahteraan pangan. Tidak ada korelasi antara lahan dengan kesejahteraan pangan. Sedangkan korelasinya adalah bertambahnya jumlah penduduk, baru penambahan lahan, dan bertambahnya pengembangan industri untuk kecukupan hidup ya. Jadi yang C salah. Berarti jawabannya adalah B. Nah, nomor 4, pernyataan yang sesuai isi kutipan teks berita tersebut adalah, kita baca dulu, jumlah warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung ya,
Kabupaten Tanah yang datang ke lokasi pengungsian terus bertambah. Nah, mereka mengungsi ke desa Telagah, Kecamatan Seribingge, Kabupaten Langkat. Ada penambahan pengungsi yang datang dari Tanah Karo, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Langkat. Nah, berarti kira-kira isi dari teks ini apa? Isinya adalah menjelaskan bahwa ini kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana bahwa adanya penambahan jumlah pengungsi Sinabung. Berarti jawabannya adalah B ya. Ini tidak ada ya, akibat erupsi Gunung Sinabung tanaman mengering, di sini tidak ada. Oke. Terus warga mengungsi ke kabupaten terdekat, betul, tapi belum spesifik untuk membahas isi dari teks ini ya. Jumlah pengungsi Sinabung terus bertambah, iya betul. Warga mendatangi tempat pengungsian sementara, iya betul, tapi isi teksnya itu kurang tepat, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 5, penggunaan keterangan waktu dalam kutipan teks berita di atas adalah, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ada keterangan waktunya nggak? Menggeser target buruannya, tidak ada ya. Nomor 2, mengincar stiker mimpi buruk Indonesia. Kita skip dulu nomor 2. Nomor 3, Siroj Ketang. Nah, nih nomor 4. Sebelumnya Madura United sempat merayu. Nah, ada kata sebelumnya, nah berarti itu ada keterangan waktu ya, nomor 4. Nah, mana teks di sini yang ada nomor 4-nya? Bagian D. Berarti nomor 2 ada keterangan waktunya, kita cari. Kini, berarti di sini ada keterangan waktu. Kini tim berjulukan Laskar Sape Kerat. Nah, ada kini berarti itu keterangan waktu. Nomor 3 juga ada ya, turnamen Dwi tahunan. Nah, tapi ini bukan keterangan waktu yang sinkron ya dengan teks di sini. Berarti jawabannya adalah D ya. Nah, kemudian nomor 5 itu coba dicek lagi, ternyata ada 2 tahunan ya di sini ya. Yang kita baca ya, Siroj Ketang mencetak 2 gol kemenangan Thailand ke gawang Indonesia pada final kedua turnamen di tahunan tersebut. Berarti nomor 3 di sini ada keterangan waktu ya. Cuman kurang sinkron ya dengan keterangan waktu dalam sebuah kutipan ya. Jadi di tahunan merupakan keterangan waktu juga, cuman jadi maksudnya di sini kenapa nomor 3 tidak dijawab betul, dikarenakan dia ya di sini tidak masuk ke dalam keterangan waktu yang sifatnya mengutip ya. Jadi ada kini, sebelumnya, setelahnya ya, seperti itu ya, maksud dari keterangan waktunya ya. Jadi jawabannya tetap yang D. Kemudian nomor 6 soalnya adalah nomor 6 soalnya adalah perbedaan, kita besarkan dulu. Perbedaan pola penyajian teks berita di atas adalah ya. Jadi ada teks 1 dan ada teks 2.
Nah, untuk menjawab soal ini, kalian bisa lihat apakah betul teks pertama itu menunjukkan mengenai sebuah peristiwa, ya. Nah, jika betul peristiwanya apa? Akibat, waktu, sebab, atau tempat, ya. Kita lihat. Dan setidaknya 16 hal ini diungkapkan kepala. Nah, berarti ada orang yang tewas di Garut, ya, yang diungkapkan oleh kepala BPBD Jawa Barat, ya. Berarti lebih ke di Garut, ya, di Garut yang hilang orang karena banjir, ya, banjir bandang. Tidak ada hubungannya mengenai sebab peristiwa, ya. Banjir bandang berarti akibat peristiwa, ya. Terus yang teks yang kedua, banjir bandang terjadi di wilayah Bima. Kepala Pusat Data Internasional Penanggulangan Bencana, terdapat 5 kecamatan di Kota Bima. Nah, ini kita lihat lagi. Di sini tidak ada keterangan waktu. Di sini 15.00 WITA ada keterangan waktu. Sore sekitar pukul 15.00. Berarti di teks yang kedua, ya, perhatikan di teks yang kedua ada menunjukkan waktu, ya. Nih, di sini wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat, ya, sore hari sekitar pukul 15.00, ya. Semuanya berhubungan dengan peristiwa, tapi di teks kedua ini menunjukkan waktu. Nah, berarti kalau sebab dan tempat itu, ya, coba. Banjir bandang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat pada sore hari. Udah, ya, berarti kan waktu itu. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan terdapat 5 kecamatan di Kota Bima yang terdampak banjir setinggi 1-2 meter. Nah, kalau tidak waktu, akibat, ya. Kalau tidak waktu, akibat, ya. Tempat tidak, sebab juga tidak. Nah, pilihannya antara C dan D berarti. Nah, sekarang ini akibat, apakah ini sebab? Setidaknya 16 orang ditemukan tewas, ya. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Dikarenakan disebabkan karena banjir, ya. Kan kepala BNPB, ya, di daerah Garut, ya, disebabkan karena banjir, maka 16 orang ditemukan tewas dan sejumlah orang lainnya hilang, ya. Jadi jawabannya adalah C. Teks 1 menunjukkan sebab peristiwa, teks 2 menunjukkan akibat peristiwa. Oke, nomor 7 sekarang. Persamaan kedua teks berita tersebut adalah keduanya menerangkan unsur apa? Unsur A, akibat, ya. Akibat dari bencana banjir, ya. Teks 2
banjir bandang di Bima, teks 1 juga banjir di Garut ya. Nomor 8, pokok informasi berita. Nah, pokok informasi berita A, B, C, D mengarah ke kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan sekolah. Tapi kalau gitu kita lihat kebersihan lingkungan sekolah ya. Apa yang diinformasikan di berita di sini? Kita lihat di yang D, yang A dulu. Warga sekolah menjadi nyaman dan sehat. Oke, ternyata bukan nyaman dan sehat saja. Terus yang kedua, kebersihan sekolah tidak terpisahkan dengan kesehatan warga. Kurang tepat. Yang C, kebersihan lingkungan sekolah mendukung keberhasilan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Bukan, ya. Yang D, kebersihan lingkungan sekolah akan menjadi penjamin kesehatan dan keberhasilan warga sekolah. Nah, berarti jawabannya adalah kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah. Dengan kebersihan lingkungan, warga sekolah menjadi nyaman gitu. Kenyamanan mereka menjadi faktor penunjang kebersihan keberhasilan belajar. Bagi siswa dengan kenyamanan itu pula, para guru lancar menjalankan tugasnya. Kebersihan lingkungan sekolah juga mendukung kesehatan warga sekolah. Dengan lingkungan yang bersih, sekolah terbebas dari berbagai penyakit berat maupun ringan tidak akan menyerang warga sekolah. Jadi teks di sini pokok informasinya adalah bagian D. Kenapa? Jadi di sini itu menonjolkan ya sebenarnya betul ya, kebersihan lingkungan sekolah membuat warga sekolah menjadi nyaman dan sehat. Ya, tapi informasi di sini lebih menekankan bahwa keberhasilan lingkungan sekolah menjadi penjamin kesehatan dan keberhasilan warga sekolahnya yang ada di sini. Kata kuncinya di sini, dengan kebersihan lingkungan, warga sekolah menjadi nyaman. Kenyamanan mereka menjadi faktor penunjang keberhasilan. Nah, di sini ya kata kuncinya. Oke, lanjut nomor 9. Jadi jawabannya yang D ya. Kata tidak baku yang terdapat pada paragraf tersebut ditunjukkan nomor kita besarkan dulu, ditunjukkan nomor yang tidak baku. Nomor 1, bukan sekedar kota pelajar, masih baku ya, melainkan gudangnya industri kecil terutama kerajinan. Ribuan industri kecil kerajinan berkembang di daerah ini, mulai dari skala, namun masih kata baku, hasil industri rumah tangga hingga skala besar yang bertaraf internasional masih baku. Model-model yang dihasilkan juga sesuai dengan tren dunia. Nah, ini bukan kata baku yang tren ya, ini kata serapan. Kenapa kata serapan? Karena kata yang diambil dari bahasa asing ya. Tren itu kan dari bahasa Inggris ya. Jadi jawabannya adalah yang D, nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 10. Perbaikan yang tepat untuk penulisan yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah, perhatikan, B dan J harus besar ya, bulan Juni. Berarti A, B-nya besar, J-nya kecil, salah. C, B-nya kecil, J-nya kecil, salah. D, B-nya kecil, J-nya besar, salah juga. Ini jawabannya adalah yang kita cek lagi ya, sebentar. B, M, G itu harus besar semua. B, M, G, nah, ini besar semua. B, M, sebentar ya. B, M, G. Nah, ini yang D, B, M, G-nya besar semua. Yang A, B-nya kecil, M, G-nya besar. Yang D, B-nya besar, M dan G-nya kecil. Nah, berarti jawabannya yang D, nah, bukan yang B. Jawabannya yang D.
Jadi bulan Juni ini kecil, DMG-nya besar ya. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang nomor 1. Identifikasilah pokok-pokok isi teks berikut. Kemudian tulislah kesimpulannya. Yang harus kalian tulis adalah pokok beritanya apa nih? Pokok berita dan kesimpulan. Pokok berita dan kesimpulannya. Berarti kalau kayak gitu kalian harus baca dulu Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga di Sukabumi dari halaman 25 sampai 26 ya. Sudah dibaca, ternyata di situ ada pokok beritanya. Yang pertama yang diberitakan adalah Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga ya. Yang kedua, lokasi pusatnya ada di mana? Ya, lokasi pusat penyelamatannya ada di mana? Yang ketiga, pendiri pusat satwanya siapa? Yang terakhir adalah tujuannya. Tujuan didirikan pusat penyelamatan dari satwa Cikananga, fungsinya untuk apa ya? Kemudian kesimpulannya adalah Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga Sukabumi, Jawa Barat didirikan oleh The Gibbon Foundation dengan tujuan melestarikan hewan dan menghentikan maraknya perburuan ya. Kemudian soal nomor 2 adalah identifikasilah unsur-unsur adiksinda teks berikutnya. Jadi 5W1H. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana ya. Jawabannya adalah apa peristiwa yang terjadi. Yang B, di mana, maksudnya yang D, yang D, yang kan di mana peristiwa tersebut terjadi. Terus adik berarti kak ya. Kenapa? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Adik sing berarti si S, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Terus M yang kedua, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Yang terakhir adalah bagaimana peristiwa tersebut berlangsung ya. Nomor 3, tulislah 5 judul yang sesuai dengan teks berita tersebut ya. Kalian tulis 5 judulnya apa aja kira-kira menurut ibu. Kira-kira ya 2 ya. Brazil berhasil juara di Olimpiade Rio 2016. Enggak, Brasil berjaya di Olimpiade Rio 2016. Nomor 4, soalnya adalah apa informasi dari teks tersebut. Tadi informasinya adalah membahas mengenai apa ini? Keberhasilan tim sepak bola Brazil ya. Terus tulislah teks berita tentang peristiwa yang terjadi di sekolah atau lingkunganmu ya. Teks berita harus memuat seluruh unsur adiksinda. Jadi ada apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana ya. Sampai di sini pembahasan dari ibu mengenai bab 1 ya. Kalau ada pertanyaan silakan WA ke ibu ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.